Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa haral suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti ini. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai stunting. Oke, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu apa itu stunting? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu stunting. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seorang anak ternyata lebih pendek dibandingkan pada umumnya, atau anak pada usianya. Stunting adalah merupakan masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan anak yang rendah, sementara berat badannya mungkin normal sesuai dengan usianya. Anak dikatakan stunting bila tinggi badannya tidak tambah signifikan dibandingkan dengan anak baru lahir. Anak di bawah 5 tahun yang memiliki berat badan rendah atau sangat kurus pada usianya itu dinamakan wasting. Anak menderita stunting dan wasting bila anak memiliki tubuh yang pendek dan kerdil atau badannya juga sangat kurus disertai dengan gangguan perkembangan otak dan keterlambatan kemampuan anak. Selanjutnya itu faktor penyebab stunting. Yang pertama yaitu faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil atau anak balita. Jadi pada masa ibu hamil, gizi harus diperhatikan sangat baik karena mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi. Yang ketiga, masih terbatasnya layanan kesehatan. Yang keempat, masih punya akses bergizi pada ibu hamil dan anak balita. 5. Punya akses air bersih atau sanitasi yang ada di desa. Selanjutnya mengenai gejala stunting. Adapun faktor yang menjadi gejala stunting yaitu yang pertama, tanda pubertas lambat. Kebanyakan anak yang terkena stunting itu mengalami keterlambatan masa pubertas. Yang kedua, performa buruk yang ada pada tes perhatian dan memori belajar pada anak. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, anak usia 8-10 tahun menjadi lebih pendiam atau banyak melakukan eye kontak. Yang keempat, pertumbuhan melambat. Dan yang kelima, wajah tampak lebih muda pada anak di usianya. Selanjutnya dampak stunting. Ada yang tahu Bapak-Bapak Ibu sekalian dampak dari stunting apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari stunting. Dampak yang stunting itu yang pertama mudah sakit. Karena kurangnya perkembangan anak atau kurangnya gizi pada ibu kehamilan itu juga berdampak pada anak, yaitu anak akan terkena penyakit dan mudah sakit. Yang kedua, kemampuan kognitif berkurang. Yang ketiga, fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang. Yang keempat, mengakibatkan kerugian ekonomi. Yang selanjutnya, saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Yang selanjutnya, postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Jadi, dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari stunting itu ada dampak dari jangka pendek maupun jangka panjang. Yang jangka pendek sendiri adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan gangguan dampak buruk dari stunting dalam jangka panjang yaitu berakibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar pada anak. Yang selanjutnya yaitu menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan lain sebagainya pada disabilitas pada saat tua. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah stunting. Stunting bisa dicegah
pada masa hamil atau eh, waktu ibu hamil itu bisa mencegah stunting. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedua, memberikan makanan tambahan ibu hamil atau makanan sehat yang lainnya yang menambah gizi untuk ibu hamil. Yang ketiga yaitu pemenuhan gizi pada ibu hamil. Yang keempat, persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Yang kelima, IMD. Apa Bapak Ibu tahu apa itu MD? IMD adalah inisiasi menyusui dini. Yang keenam yaitu memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga umur 6 bulan. Yang ketujuh, memberikan makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Yang delapan, memberikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Yang sembilan, pantau pertumbuhan bagi balita di posyandu terdekat. Yang kelima, yang wajib diperhatikan yaitu melakukan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Di poin sebelumnya, tadi ada penjelasan yang terakhir mengenai menjaga kebersihan atau menjaga sanitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sanitasi. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain, pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Adapun contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting dari sanitasi tadi, yaitu yang pertama mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, pengelolaan sampah rumah tangga. Yang ketiga, berhenti buang air besar sembarangan. Yang keempat, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga secara baik dan secara dilakukan dengan teratur. Yang keempat, pengelolaan limbah cair rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu uh, upaya yang dilakukan masyarakat atau pihak desa untuk membantu mencegah stunting. Yaitu yang pertama, contoh kegiatannya yaitu pembangunan atau rehabilitasi polindes atau posyandu atau poskesdes di tempat setempat. Yang selanjutnya, penyediaan makanan sehat untuk meningkatkan gizi balita dan anak. Yang ketiga, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pembangunan sanitasi dan air bersih, membangun MCK, dan inisiatif pada kesehatan bagi masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.